Sahabat setangkai dupa, kali ini tim kami berkesempatan mengunjungi Cetia Saung Paramita. Cetia kecil ini berada agak sedikit ke dalam di daerah perkampungan Kampung Sadangan. Cetia Saung Paramita terletak di Kampung Sadangan RT 2 RW 5 Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat tim kami datang berkunjung, Cetia ini sedang direnovasi bagian atapnya dan plafonnya menggunakan atap rangka baja ringan menggantikan rangka sebelumnya yang terbuat dari bambu dan kayu. Makanya, untuk sementara altarnya dipindahkan ke salah satu rumah penduduk. Untuk dapat mencapai saung ini, sahabat dapat membawa kendaraan sendiri naik ojek langsung dari stasiun KRL Parung Panjang ataupun naik angkot mobil elep yang menuju Sadangan lalu turun di Jalan Kampung Sadangan sebelum Wihara Awalokiteswara Sadangan dan menyusuri jalan sekitar 10 menit. Di sini terdapat 8 altar. Walaupun kini statusnya masih menumpang di rumah kayu salah satu pengurus. Tuan rumah dari Cetia ini adalah Yang Maha Suci Kuan Im Posat atau Awalokiteswara Bodhisattva, Sang Dewi Welas Asih. Namun altar Kuan Im di sini tidak didampingi oleh pengawalnya, hanya sendiri saja tanpa pengawal. Dewi Kuan Im menjadi figur yang populer dipuja di kalangan masyarakat Tionghoa karena welas asihnya. Dikatakan dalam Sandharma Pundarika Sutra, hanya dengan menyebut namanya dan mengingat beliau memiliki daya kekuatan, maka orang tersebut akan segera merasakan pertolongannya lewat berbagai upaya-upaya Sang Dewi. Setelah altar tuan rumah, altar berikutnya didedikasikan kepada Sang Guru Agung yaitu Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni adalah guru agung yang membabarkan Dharma dan dihormati oleh seluruh aliran agama Buddha. Altar berikutnya ditujukan kepada Hok Tek Cheng Sin, Sang Dewa Bumi Raya. Dewa ini merepresentasikan 3 sifat, yaitu Hok atau berkah, Tek atau kebajikan yang tumbuh terus, dan Cheng yaitu keadilan. Figurnya digambarkan sebagai lelaki tua berpakaian dewa pejabat yang membawa tongkat rui dan sebuah uang yuan pao, seraya gemar memberi dan murah tersenyum. Altar berikutnya ditujukan kepada Yang Mulia Kongco Tuti Pakung, Sang Dewa dan Dewi Tanah Lokal. Di belakang rupang ada sebuah sinci bertuliskan Ngohong Ngotu Liongsin, atau yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut Dewa Rezeki 5 Dewa Rezeki Tanah dari 5 penjuru. Dan satu lagi bertuliskan Tang Fan Ti Chu Chai Sen, yang kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Dewa Rezeki Tanah setempat bagi masyarakat Tionghoa yang berada di luar wilayah Tiongkok. Selain sinci tadi, juga ada satu lagi yang bertuliskan Hok Tek Ticu Chai Sen Sin Wei, yaitu kira-kira diterjemahkan sebagai di sini kursi dewa bagi dewa tanah setempat yang membawa berkah dan kebajikan yang terus bertumbuh. Sahabat tidak perlu bingung mengenai penggunaan kata Hok Tek di dalam sinci ini, karena orang Tionghoa menganggap dimanapun ada tempat di situ pasti ada dewa bumi. Tidak terlepas dari pengaruh Kongca Hok Tek Cheng Sin, walaupun yang dipuja adalah dewa tanah lokal atau Tuti Pakung. Altar berikutnya ditujukan kepada Tapai San Kai Fumu, atau yang kita sebut dalam bahasa Sanskerta bernama Usnisa Sitatapatra Bodhisattva, yaitu Bodhisattva Dewi Pelindung yang berpayung putih. Beliau terkenal sebagai Bodhisattva Dewi yang juga salah satu partner daripada Yang Maha Suci Kuan Im Posat atau Dewi Awalokiteswara Bodhisattva yang mampu memberikan perlindungan dari berbagai gangguan ilmu gaib yang mengancam. Altar berikutnya didedikasikan kepada Cikung Chanse, yaitu Master Zen Cikung. Master Zen Cikung adalah seorang biksu yang menjadi sosok antitesis daripada perilaku para biksu yang formal. Ia mabuk, meminum arak, memakai pakaian compang-camping, dan berperilaku senang tertawa terbahak-bahak.
Sebenarnya sikapnya ini adalah sindiran bagi para biksu munafik yang meskipun terlihat anggun dan menaati winaya, tetapi masih menyimpan kejahatan dan kedengkian di dalam hati. Figur Cikung mengajarkan kejujuran apa adanya, bukan menjadi sosok yang bermuka dua. Dan altar terakhir di Cetia ini ditujukan kepada Kongco Kwan Seng Tekun, yaitu dewa perang dan kesetiaan. Beliau adalah salah satu jenderal perang era tiga negara berperang atau Samkok, yang terkenal karena kejujuran, sikap satya, keadilan, patriotisme, dan kesetiaannya kepada negara dan masyarakat. Sebenarnya sembahyang seharusnya dimulai dari Tien Tikong terlebih dahulu. Tetapi karena banyak material pembangunan yang sedang berserakan, maka terkadang pengunjung yang datang memilih menghadap para dewa-dewi dahulu. Urutan seharusnya dalam persembahyangan di sini adalah yang pertama kita mengunjungi altar Tien Tikong dulu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, baru ke altar Dewi Tuan Rumah, yaitu Kwan Seim Pusat Awalokiteswara Bodhisattva di altar nomor 2. Lalu ke altar nomor 3 yaitu altar Sikai Munihut atau Buddha Sakyamuni. Lalu ke altar nomor 4 yaitu Hoktek Chengsin atau Dewa Bumi Raya. Lalu ke altar nomor 5 Tuti Pakung atau Dewa Tanah setempat. Lalu ke altar nomor 6 Tapaisan Kaifumu atau Usnisa Sitatapatra Bodhisattva. Lalu ke altar 7 yaitu Cikung Chanse atau Master Zen Cikung. Dan yang ke-8 ke altar Kwan Seng Tekun atau Dewa Perang Kesetiaan. Di sini menggunakan minyak pelita berwarna kuning, hijau, dan kertas juga disediakan. Sayang, saat kami berkunjung, pengurusnya sedang keluar, sehingga kami tidak bisa berbincang tentang sejarah dan awal pendirian wihara ini. Untuk peliputan sendiri, kami sudah mendapat restu dari Dewi Tuan Rumah melalui Xiaopue, dan juga penjaga tempat yang sedang berjaga di tempat ini. Jadi pengurus yang sedang bertugas saat ini yang mengetahui sejarahnya itu tidak ada di tempat, tapi ada satu pengurus lainnya yang memang sedang berjaga di sini. Beliau sudah memberikan izin kepada kami untuk melakukan peliputan ini. Demikianlah sahabat Setangkai Dupa, jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.